campur tangan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Itu bukti kasih dan sayang Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi hidup kami, bahkan bangsa ini Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap semangat, kami mau tetap maju mencari Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami telah menghiasi tahta-Mu yang kudus. Saatnya kami akan duduk diam tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa kata isi hati bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali. Ya, puji Tuhan. Pertama saya mau bilang terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan di pagi ini. Setelah kurang lebih 7-8 tahun saya eksis di Adaud sebagai Gembala GBI Hati Hamba Adaud Selaru. Dan hari ini saya bisa berjumpa dengan jemaat ya. Kalau di komsel gabungan saya pernah, tetapi kalau untuk ibadah hari raya hari Minggu hari ini ya kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, tahun 2017 saya eksis di Adaud. Setelah berbagai gejolak dan 2018 kita ada izin untuk beribadah sampai hari ini. Puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, hari ini GBI Hati Hamba Seorang Laki masih berjalan dengan tema yang ditetapkan, yaitu tentang kemerdekaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, merdeka berarti bebas ya. Bebas secara alkitabiah. Ya, bebas secara alkitabiah, merdeka atau bebas secara alkitabiah itu bebas dari segala dosa, bebas dari kejahatan, bebas dari intimidasi iblis ya, bebas dari rasa takut, rasa cemas, khawatir, bahkan bebas dari sakit penyakit ya. Kalau orang sembuh dari penyakit, hore, wow, senang, bebas ya. Atau bebas dari kebiasaan-kebiasaan lama itu yang namanya pindah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Yang dulu mulut suka caci maki ternyata bebas, itu pindah dari kemuliaan yang lain kepada kemuliaan yang lain sampai sama seperti Bapa di surga ya. Bebas dari mungkin malas ibadah, bebas dari mungkin rasa bosan, jenuh ibadah terlalu lama, khotbah terlalu panjang, bebas dari suka bersungut-sungut, bebas dari tersinggung, protes sana, protes sini. Itu yang kita harus bebas, harus merdeka dari hal itu ya. Mengapa kita harus merdeka dari hal-hal tadi ya? Mungkin masih ada banyak contoh yang Bapak Ibu sendiri bisa introspeksi diri ya. Mengapa kita harus bebas dari hal-hal itu? Supaya kita bisa mendapat berkat-berkat Tuhan ya, supaya bisa sehat, supaya bisa legowo dengan hidup ini ya, bisa mendapat janji-janji Tuhan ya. Nah, bagaimana kita mau diberkati Tuhan kalau hidup kita ya tidak sejalan, tidak selaras dengan firman Tuhan ya? Tidak bisa ya. Jadi hidup ini harus dengan iman ya. Karena kalau kita hidup ini tidak dengan iman, saudara, hati-hati, firman Tuhan bilang segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Perkataan, perbuatan apapun itu tanpa iman itu dosa. Jangan-jangan sampai berkat Tuhan yang datang pun kita bisa curiga ya, ini dari Tuhan kah bukan? Ini dari Tuhan kah bukan? Ya. Nah, bagaimana supaya kita bebas ikut Tuhan ya, dan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan, atau agar kita tidak curiga dengan Tuhan atau curiga dengan sesama? Kita baca dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 yang sudah dapat saya
mengundang dengan kasih Kristus. Sekali lagi berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama sebagai tanda kita menghormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kemurkaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup dengan mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang baru, tadi saya belum perkenalkan nama ya, saya masih PNS aktif di Dinas Kesehatan, panggil saja Ibu Niti. Ya, saya memang asal dari Selaro ya, dari Adaun. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Judul khotbah yang saya tetapkan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan saat ini yaitu hiduplah di dalam janji Tuhan, atau bahasa Inggrisnya covenant. Ya, hidup di dalam janji Tuhan atau covenant ini, saudara, ini bicara tentang janji Tuhan dengan manusia. Tuhan mengikat janji dengan Israel, ya, dengan Abraham, termasuk juga kita, ya, supaya kita bebas dan menerima berkat atau janji-janji Tuhan itu. Firman Tuhan tadi katakan bahwa jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Tidak seimbang, tidak sama. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini tidak bisa. Tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Ya, terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Ketika misalnya ini malam, lalu ruangan ini dimatikan lampunya semua, ya, dalam hitungan detik lampunya dinyalakan, maka terang, maka gelap itu dengan sendirinya dia akan sirna, dia akan pergi, ya. Nah, firman Tuhan bilang terang dan gelap itu tidak akan pernah bersatu. Jadi saudara, kalau hidup kita dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, pasti buahnya beda. Ya, pasti buahnya beda. Perbuatan tingkah laku kita pasti beda. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran pasti dia hidup dengan iman, ya. Ada rasa takut, hormat kepada Tuhan. Ya, jadi waktu mau bertindak yang salah, bikin dosa, pasti dia ada takut buat Tuhan, ya. Ketika kita hidup dengan iman di dalam Kristus, saudara, firman Tuhan bilang maka kita berhak mendapat berkat-berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan itu. Karena memang itu janji Tuhan, ya. Janji Tuhan kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Galatia 3 ayat 7 bilang, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Dan ayat 9 bilang, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini adalah satu perjanjian yang diikat oleh Allah dengan bangsa Israel, ya, supaya kita seimbang dengan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan bilang pagi ini, hiduplah seimbang, ya, supaya berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan kepada Israel dan Abraham itu juga terjadi bagi kita. Mungkin ada orang bertanya begini, barang mesti orang Israel, langsung laki sana mau, orang Selaru mau. Saudara, janji Tuhan dalam firman Tuhan dalam Galatia 3 tadi jelas, ya. Memang kita bukan orang Israel, tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka kita berhak mendapat berkat-berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan atau covenant tadi, ya. Karena memang itu perjanjian Tuhan, ya, ikatan Tuhan dengan Israel, Abraham, dan juga dengan kita. Nah, siapakah orang-orang
orang-orang yang bisa menerima janji-janji Tuhan tadi. Siapakah orang-orang itu? Kita lihat dalam pembacaan kita tadi, ya, yang pertama yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang bukan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Di ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, pasangan yang dimaksudkan di sini bicara tentang perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bahkan dengan kita. Jangan sampai, ya, saya ulang, perjanjian Allah Tuhan dengan Israel dan Abraham, bahkan dengan kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, perjanjian itu jangan sampai dirusakkan oleh hal-hal yang tadi, yang di atas tadi. Suka bersungut, protes sana, protes sini, tidak ibadah anggap biasa. Jangan sampai perjanjian itu dirusakkan atau dihancurkan oleh hal-hal tadi. Tidak bisa. Hati-hati menjalani hidup ini, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari peka terhadap, ingat bahwa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang, ya, bukan yang masuk. Jadi benar-benar kita ikut Tuhan ini, saudara, benar-benar harus hati-hati, ekstra hati-hati sekali, supaya berkat Tuhan bisa datang, janji Tuhan bisa datang, bahkan sampai pada akhirnya kita ada di surga, ya. Jangan sampai kita jangan sampai perjanjian itu dirusakkan oleh hal-hal yang tidak sama dengan firman Tuhan, ya. Jangan sampai perjanjian itu dirusakkan oleh hal-hal yang kita kompromi dengan dosa, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, atau kita mungkin ikut-ikutan, ya, orang kan gaya sana tuh kan lebih mantap, ikut saja, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk di dalam rumah tangga, pasangan suami istri itu harus seimbang. Tidak bisa yang terang dengan gelap sebisa. Suami takut Tuhan, rajin bangun mesbah, rajin baca Alkitab, hidup sesuai firman Tuhan, tapi istri di rumah tidak, ya, istri kayak istri Ayub itu. Ayub sudah sekarat, ya. Ayub itu benar-benar dulos, tinggal napas saja. Ingat, dulos itu hanya dikasih hak untuk bernapas. Tidak ada hak untuk protes Tuhan, protes sana, protes gembala, protes pelayanan, protes gereja. Tidak. Ayub itu hanya dikasih hak untuk bernapas. Semua sudah diangkat. Tubuhnya juga sakit, penyakit yang sampai hari ini kalau kita bikin penelitian mau bilang kusta atau lepra juga. Orang kusta juga masih bisa jalan, ya. Nggak tahu, itu hanya Tuhan yang tahu. Istrinya muncul, dia bilang, kutuki saja Allahmu dan matilah engkau. Adakah istri-istri yang masih suami ada baca Alkitab sindir, "Usi mau jadi pendeta kah? Mau apa? Mau khotbah?" Jangan sampai istri-istri seperti itu. Itu pasangan yang tidak seimbang. Tidak, berkat Tuhan, janji Tuhan tidak datang kepada pasangan yang tidak seimbang. Kita harus merupakan pasangan yang seimbang. Hai suami-suami, istri-istri, harus jadilah pasangan yang seimbang. Anak-anak harus jadi pasangan yang seimbang. Tunduk kepada Tuhan, orang tua yang taat, ya. Harus menjadi pasangan yang seimbang. Kalau tidak, janji Tuhan tidak datang. Perjanjian tadi jangan sampai dirusakkan oleh hal-hal tadi, karena terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Janji Tuhan atau covenant itu tidak main-main, saudara. Tuhan tahu memberkati siapa yang pantas diberkati. Tuhan tahu. Tuhan tahu seluruh isi hati kita yang duduk saat ini. Tuhan tahu sekecil apapun yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu memberkati siapa yang pantas diberkati dan siapa yang tidak. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita sendiri mengenal pribadi kita. Tuhan tahu suami kita lebih daripada istri tahu. Tuhan tahu istri punya hati lebih daripada suami tahu. Jangan main-main dengan covenant atau janji Tuhan. Saudara,
Kalau Tuhan sudah angkat kita duduk manis di sini, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, itu karena Tuhan yang angkat kita. Berarti kita penting. Amin. Ibadah jam 8 pagi begini kan benar-benar perjuangannya. Masih tidur enak-enak lah. Mama suka yang Marinho. Tabaus terus. Bangun ibadah. Padahal masih nyenyak tidur, masih senang. Jangan main-main dengan covenant atau janji Tuhan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Saudara, jadi pasangan yang tidak seimbang, saudara silakan membuat penelitian atau semacam kuesioner. Pasangan yang tidak seimbang itu pasti kacau, pasti berantakan. Itu belum merdeka di dalam Tuhan. Hal yang kedua, Ulangan 22 ayat Ulangan 22 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini firman Tuhan bilang jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai secara bersama-sama. Mengapa? Pasti kacau. Hasilnya tidak akan maksimal, ya. Hasilnya tidak akan maksimal. Keledai itu katanya ya saya tidak ada keledai di sini atau bagaimana? Keledai itu semacam apa? Kuda kan begitu. Ternyata dia itu adalah hewan yang malas. Jadi keledai tidak bisa dipakai untuk membajak sawah atau apa dengan lembu bersama-sama, tidak bisa. Nanti tidak beres. Itu pasangan yang tidak seimbang. Ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Jangan membajak dengan keledai dan lembu bersama-sama. Tuhan tidak akan memberkati lah kayak begitu ya. Jangan. Kemudian di ayat 9 di atas, jangan kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Ya saudara, jangan tabur benih ya. Tapi di sini tabur benih satu kabung itu bisa berapa jenis ya saudara. Tapi ini maksudnya begini, jangan sampai Tuhan tidak memperhitungkan itu benih yang kita tabur ya. Jangan kita tabur benih yang mungkin yang salah ya dengan yang baik, tidak bisa. Ya. Artinya di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun rumah tangga atau di dalam pelayanan ini sekalipun, saudara, kita tidak bisa jalan sendiri. Maksudnya harus libatkan Tuhan di dalam baik pribadi kita, rumah tangga maupun di dalam pelayanan ini. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus libatkan Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan bilang apa? Kalau mau rencana ke kota gimana, harus libatkan Tuhan, berdoa dulu. Artinya libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Jangan coba-coba kita jalan sendiri. Tidak bisa. Jangan menjadi orang-orang yang tidak seimbang dengan Tuhan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Saudara, neraca atau dacing itu kalau tidak seimbang, itu pasti ketidakadilan akan muncul di sana. Logo atau apa lambang di pengadilan itu ya biasa kita lihat neraca yang seimbang dan tidak seimbang ya. Kalau tidak seimbang pasti kacau. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak seimbang dengan Tuhan, kacau. Kerohanian kita harus seimbang dengan Tuhan. Kesetiaan kita juga harus seimbang dengan Tuhan. Jangan hari ini setia, besok hilang. Harus seimbang. Ya. Kesetiaan kita yang ada di dalam gereja ini ya harus seimbang ya. Kehidupan doa bersama ya, program-program doa yang ada di sini juga harus seimbang. Menyembah Tuhan harus sama-sama ya, kita satu roh di dalam Tuhan, harus seimbang. Itu baru namanya merdeka atau bebas. Neraca kalau tidak seimbang, saudara, pasti masalah. Akhirnya
biasa ada upaya hukum dan sebagainya, ya, kalau karena tidak ada keadilan. Ya. Hal ini bisa terjadi dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita. Makanya kita perlu memperhatikan keadaan kita, perlu memperhatikan, ya, bagaimana tindakan saya, apakah ini sudah benar sesuai firman Tuhan atau belum. Jangan apa-apa, dipanggil, dituntun terus, ya. Karena saya gimana saya tahu itu. Bapak majelis, nanti setahu tuh ada doa ini tuh, doa itu. Dipandu terus. Ini pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Harusnya tahu job saya sebagai gembala apa, sebagai majelis apa, sebagai jemaat itu apa. Jangan dipandu terus kayak keledai, ya. Keledai tidak bisa dipakai untuk membajak sama-sama dengan lembu, tidak bisa. Jangan dipandu terus, saudara, ya. Keseimbangan itu harus dibangun terus, kejujuran harus dibangun terus, keterbukaan harus ada, kerendahan hati itu harus ada. Hati harus dibuka lebar-lebar supaya mau dibentuk, di-upgrade. Coba kalau kita bayangkan kehidupan kita yang dulu seperti apa. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berubah, bertobat itu, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Jangan menjadi orang yang terlalu banyak pertimbangan. Ya, di telepon, Nona bisa ini kasih, Ibu beta ada masih ini. Puji Tuhan kemarin saya datang ikut ibadah puasa pengharapan, ya. Sekalipun pelayanan dia ada. Ngapain saya di rumah? Ya datang ibadah, karena saya tahu ada ibadah, saya datang. Ternyata ada tugas mulia. Dan sebelum saya datang, saya berdiri khotbah minggu kemarin itu, ternyata Tuhan sudah atur. Di sana kita ada 2 pelayanan, di Nyafar, di kebun, di pantai, satu di kota, di pusat kota. Saya atur minggu depan ini nanti Bapak Majelis yang khotbah di sana, Ibu Pendeta khotbah di sini, ya. Lalu saya mungkin lari ke sana juga, kontrol di sana. Ternyata memang semua dituntun oleh kuasa Tuhan. Ya. Logo atau moto dari hamba Tuhan itu, sampaikanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Kita selesaikan pekerjaan rumah, cuci, memasak, itu hal biasa, saudara. Tapi melayani Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Jadilah pelayan yang seimbang dengan Tuhan. Mendukung semua program, ya. Ibadah-ibadah kategorial harus setia. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang, batimbang terlalu, pertimbangan terlalu banyak. Ya. Jangan kita menjadi orang yang terlalu suka batimbang sana, timbang sini. Ya. Tidak ibadah anggap biasa, datang terlambat juga anggap biasa. Saya setiap hari Sabtu pulang ke kampung, ibadah doa persiapan jam 8 karena kita ibadah jam 9. Saya cepat-cepat saudara di sana, sedangkan yang di sana saja datang bisa baru Ibu terlambat, maaf sebab kalian memang sangat tidak menghormati Tuhan. Saya nyebrang laut ombak ini kalau ada warning saya tinggal. Tidak ada speed yang keluar, oke tapi saya lama speed atau keting-ting saja saya naik, bisa sampai di sana untuk pelayan. Tapi kalian yang di sini kok saya lewat masih duduk muka kering. Ini sangat tidak seimbang. Tapi nanti kalau khotbah tentang berkat, aminnya kencang sekali. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan semua. Tapi pelaksanaannya itu tidak seimbang dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Jangan juga di rumah atau di sini mungkin ada yang setia ibadah terus ada yang sindir-sindir lah. Terlalu sok-sok suci lah. Tidak, itu orang yang belum merdeka, tidak seimbang dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita harus punya pemahaman yang utuh dan lengkap sempurna tentang firman Tuhan. Orang kalau rajin baca firman Tuhan ulang, dia akan mengerti, ternyata maunya Tuhan seperti ini. Mari kita punya pemahaman yang utuh. Jangan separuh-separuh. Hari ini medsos begitu luar biasa. Tapi saudara, pusatnya ada di firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan. Contoh, mungkin firman Tuhan bilang banyak berkat memberi daripada menerima. Ya, tapi tahan-tahan dulu.
Sabar-sabar dulu. Saudara, kalau kita tidak menabur, bagaimana kita mau menuai? Benih itu harus dilepaskan. Benih harus ditanam. Coba buang padi ke jagung takaruang, begitu saja akan tumbuh betul, tapi dia tidak berbuah. Dia tidak akan berbuah. Benih itu harus ditanam pada tempatnya yang khusus. Itu firman Tuhan. Tetapi kita anggap biasa saja, sudah sama apa-apa, ini tanggal tua, sudah biasa saja. Tidak. Benih harus dilepaskan pada tempatnya yang sebenarnya. Ya. Jangan sampai kita kekurangan terus lalu kita persalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, tidak, saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara, tidak ada persamaan antara kedurhakaan dan Tuhan, saudara. Tidak ada persamaan antara Kristus dan beliau. Beliau ini apa, saudara? Beliau ini simbol dari orang-orang yang menentang Tuhan. Beliau ini ya, orang-orang yang berkumpul, suka berkumpul, lalu menentang Tuhan. Lalu mereka anggap itu sebuah kebenaran. Saudara, firman Tuhan bilang tidak ada bagian bersama dengan orang-orang seperti itu. Tidak. Tidak ada persamaan antara orang percaya dan tidak percaya. Yang sekolah dan yang sekolah pasti beda. Sekolah pintar, yang sekolah pasti buta huruf. Ya, beda. Tidak ada bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Ya. Tidak ada hubungan antara Allah dengan berhala. Tidak ada hubungan. Artinya tidak ada posisi yang sama antara Tuhan dan berhala. Tidak ada. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa. Tidak bisa bilang tidak ke gereja, tidak apa-apa. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Tidak melakukan firman Tuhan, sayang apa-apa sekali-sekali. Oh, tidak bisa, itu bodoh namanya. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, ya jangan lakukan. Titik. Tidak bisa kompromi dengan dosa. Jangan kita bersungut-sungut terus, protes sana, protes sini, lalu kita bilang, sayang apa-apa. Dosa tipis-tipis saja, dosa besar kecil, semua itu dosa. Mau minggu berapa persen, atau cuma 0,0 sekian persen, dosa tetap dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Itu belum dewasa rohani, saudara. Bisa enggak kita jadi orang yang siap untuk dipakai Tuhan? Ya, bukan pakai Tuhan untuk khotbah, saudara, tetapi setidaknya kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka di luar sana. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup, bagaimana. Perhatikan dengan saksama, jangan main-main, saudara. Perhatikan bagaimana kita harus bijaksana dalam hidup ini. Imamat 19 ayat 19, kamu harus berpegang kepada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan yang tadi sudah dibaca, saudara. Jangan kawinkan dua jenis binatang ini, jangan, karena pasti nanti dia punya anak yang tidak sempurna, ya, cacat, ya. Ya, kalau saya bilang begini kan pasti Bapak Ibu punya logikanya sudah jalan, ya. Ini firman Tuhan yang bilang, jangan. Pasti kacau, tidak sempurna. Jangan pakai dua jenis bahan, jangan menjahit baju dari bulu domba dan kain lenan, pasti sobek. Jangan campurkan kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal duniawi. Di Taliban ini orang bikin adat baru sembahyang. Jangan. Saya sendiri mengalami itu waktu bikin motor laut, ya, pendeta dengan pakaian dinas lengkap, bisa proko baru. Bapak dong maju dong. Motor itu bukan besok lagi, hari itu juga langsung hancur. Padahal mesin pijat plastik, hancur juga jam itu. Hari ini baru saya mengerti bahwa ternyata sama. Jangan campurkan. Tidak bisa dicampur aduk, hasilnya itu pasti berantakan, ya. Makanya ada orang bilang begini, kata sama saja, mau sempi sembahyang atau sembahyang di sana dan di sini sama saja. Oh, tidak sama. Tidak sama. Coba kalau dia bilang sama, mari datang baptis, pasti tidak mau lah. Sembahyang
Oh, tidak bisa. Ada yang dibangun dengan kebenaran, tetapi ada yang tidak. Tidak sama, saudara. Pengertian berbeda. Itu tidak seimbang. Dan yang tidak seimbang itu akan membuat tidak maju, saudara. Makanya kalau ada di antara kita yang firman Tuhan bilang kurang pengertian atau kurang hikmat, berdoa dan Tuhan kasih hikmat. Saudara, ini waktu-waktu terakhir, ya. Kedatangan Tuhan kedua kali semakin singkat. Sudah sangat dekat, saudara. Kemarin di doa puasa dijelaskan oleh hambanya, Bapak Majelis, ya. Ada sebab, ada akibat. Ya, mari dengan seksama kita harus perhatikan hidup ini. Sekarang hari ini situasi negara ini seperti apa? Lalu kita tampil sebagai apa? Mau sebagai provokator atau mau sebagai pendoa? Bisa nggak kita berdiri sebagai pendoa? Lihat dan pandang ini dari kacamata Alkitab. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Firman Tuhan bilang apa? Di dalam rumah bapak mantu akan bangkit lawan anak mantu akan bangkit lawan bapak mantu. 2 orang akan lawan di dalam rumah. Itu firman Tuhan sudah menubuatkan itu. Yuk, mari kita jadi pendoa bagi bangsa ini. Mari carilah Tuhan selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Ya. Jangan mau mundur dari Tuhan lagi. Jangan, aduh ikut Tuhan maju mundur. Jangan. Stop, saudara. Hari ini kita ada di sini, jangan sampai ini kebangkitan terakhir bagi kita ya. Ini sudah hamba-hamba Tuhan sekarang ada di jalan-jalan serukan pertobatan. Mari ini ada apa? Tuhan semua datang. Ya, jadi jangan maju mundur lagi ikut Tuhan. Mari maju terus sampai Tuhan datang. Ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan Tuhan. Jangan sampai hal-hal duniawi menjadi apa ya, pekerjaan kita menjadi penghalang untuk kita tidak bisa datang cari Tuhan. Masing-masing kita harus berdiri teguh karena keselamatan itu masing-masing kerja. Suami tidak menyelamatkan istri, istri tidak menyelamatkan suami, orang tua tidak. Saudara baca firman Tuhan ya. Orang kaya mengemis-ngemis untuk Abraham. Bapak Abraham tolong. Lazarus itu kena beta, dia tahu beta. Waktu itu beta kalau makan di atas meja, beta buang ampas-ampas makanan, roti saja. Kalau dia kena beta, Bapak Abraham mengemis. Saudara jangan sampai itu terjadi. Iman kita harus lebih kuat, tinggi, jangan kerdil, ya. Mari jadi tim yang seimbang dengan Tuhan. Satu kuat, semua kuat, ya. Satu capek, semua capek. Saya lihat itu ada yang dia bukan di sini. Menyembah Tuhan, haleluya. Tetapi waktu keluar dari sini, sampah juga tidak kuat diambil. Lihat gelas aqua, tisu di atas kursi juga tidak sanggup angkat. Tapi waktu haleluya itu tangan diangkat sampai tinggi-tinggi. Saudara, itu bukan pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Satu capek, semua capek. Saya tahu di sini karena saya bertumbuh dari sini. Dulu saya juga 0. Saya bertobat di Jogja, tapi datang di sini baru saya dibentuk, ditempa di sini. Bapak Ibu yang lama tahu karakter saya seperti apa. Ditempa habis-habisan di sini. Ya. Supaya jadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Satu capek, semua capek. Kemarin saya dengar Bapak Gembala ada singgung, habis ini sebentar siang ada kerja bakti di Gitar Gereja. Yuk, mari. Ya. Satu kerja, semua kerja ya. Jadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak seimbang dengan Tuhan, saudara, kita akan melahirkan buah-buah yang busuk. Jadi orang mau dekat, aduh, mereka pikir loh, sabar dulu, jangan dulu. Jadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Ingat, terang tidak pernah bersatu dengan gelap. Saya undang tim musik ada di depan. Mari saudara tutup Alkitab dan renungkanlah kebenaran firman Tuhan.